Umat Tuhan yang terkasih, diundang bangkit berdiri. Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa, dan di dalam ketidaksempurnaan itu, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Kebaktian hari Rabu ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam kembara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasihnya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan kesah. Jiwa
Mimpi ini lagi. Kenapa akhir-akhir ini selalu datang mimpi yang sama? Telepon lagi. Apa nggak bisa? Biarkan aku tidur sejenak. Halo. Pak Wandi, mohon maaf mengganggu Bapak. Semoga tidak membangunkan Bapak dari tidur. Oh, tidak. Saya memang sudah terbiasa bangun jam segini. Biasa, kita kan harus berdoa dan merenungkan segala firman Tuhan sebelum memulai hari kita. Dan saya rasa waktu pagi ini memang pas untuk kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Syukurlah kalau begitu, Pak. Saya Thomas, Pak. Bapak pernah bilang kalau saya butuh bantuan, saya tinggal telepon Bapak. Oh, Thomas. Thomas yang 2 atau 4 blok dari rumah saya itu ya? Benar, Pak. Benar sekali. Ya. Apa ada yang bisa saya bantu? Pak, saya tidak enak bilang di telepon. Boleh saya datang ke rumah Bapak? Oh, gitu. Baiklah, silakan. Saya tunggu ya. Minggu yang melelahkan. Dari Senin sampai Sabtu tidak ada waktu istirahat. Pelayanan ini, pelayanan itu, ibadah ini, ibadah itu, segala macam pelayanan. Sudah jam 10. Saya baru sampai rumah. Tapi mau dikata apa lagi? Aduh. Sebentar lagi Paskah. Sudah berapa lama ya Wandi tak pulang, Pak? Sudah 5 Paskah sepertinya, Mak. Anak itu memang tidak pernah hadir. Tapi uang kirimannya selalu datang tepat waktu. Andikan si Wandi seperti uangnya, bisa sering hadir mengunjungi kita. Iya ya, Pak. Aku lebih membutuhkan Wandi di sini lebih daripada uangnya. Tapi kenapa ya dia tidak mau tinggal bersama kita, Pak? Kau tahu Wandi lah, Ma. Bukannya sejak SMA dia sudah tidak betah tinggal di rumah. Tapi syukur pada Tuhan ya, Ma. Tuhan sudah memberkati anak itu dan selalu menjaganya. Kau dengar itu? Apa itu hanya hayalanku saja? Ma. Wandi? Kau akhirnya pulang, Nak. Bagaimana kabarmu, Nak?
Barusan kami membicarakanmu, Wan. Tentang apa, Ma? Apa kiriman Wandi kurang? Atau papa mama ada sesuatu yang ingin dibeli? Bilang aja, Pak, Ma. Bukan begitu, Wandi. Kami hanya kangen padamu, pada suaramu, pada dirimu. Papa ini bikin aku cemas aja. Kalau cuma kangen, kan papa mama bisa telepon. Kapan kami bisa telepon kamu? Kamu selalu saja ada kesibukan. Yang inilah, yang itulah. Sebentar ya, Ma. Matikanlah sejenak HP-mu itu. Tidak bisa, Pak. Ini kan pelayanan. Halo? Oh, iya. Baik. Minggu depan ya? Oke. Baik. Alarm berdoa, Pak, Ma. Saya permisi berdoa dulu ya ke dalam ya, Pak. Ma. Oh iya, Wan. Uang yang kau kirimkan pada kami. Bener kan tebakan Wandi? Kurang ya? Nanti akan Wandi tambahi, Pak. Ma, tenang. Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu melimpah kepada Wandi. Bukan, kau selalu saja ke arah sana. Maksudnya Mama, uang yang kau berikan pada kami sudah memberikannya kepada yang membutuhkan. Nah, setuju, Ma. Memang seperti itu yang kita harus lakukan, Ma. Kau ingat Imran? Imran? Imran yang mana, Pak? Imran teman sekolahmu? Imran yang itu? Iya, Imran yang menikah dengan Santi, mantan pacarmu. Mama Papa memberikan uang Wandi kepada Imran tanpa memberitahu Wandi terlebih dahulu. Iya, Imran baru saja dipecat dari perusahaannya. Memang layak dia dipecat, mah. Orang seperti itu. Hus, gak boleh ngomong begitu. Imran dipecat dari perusahaannya karena terkena dampak pandemi. Lalu istrinya Santi dan kedua anaknya juga positif. Mereka sudah berkeliling ke rumah sakit, tapi tidak mendapatkan kamar. Iya, terus Papa menelpon kenalan Papa. Dan ada rumah sakit yang menyediakan kamar. Tapi rumah sakit swasta, Wan, perlu biaya yang tidak sedikit. Maka kami sepakat untuk membantu biaya mereka. Dan puji Tuhan, mereka saat ini sudah sembuh. Tapi ini Imran, Pak. Imran! Mama pikir pasti kamu setuju. Bukannya kamu juga mengatakan kepada kita harus menjadi berkat. Tapi ini Imran, Ma. Imran! Imran yang sudah merebut pacar Wandi. Imran sudah merusak masa depan Wandi. Papa Mama boleh membantu siapa saja, kecuali Imran. Papa kan tahu betapa Wandi sayang Santi, Pak. Hingga sampai saat ini, Wandi masih terus saja berdoa agar bisa hidup bersama Santi. Jika Tuhan tidak melarang membunuh, mungkin Wandi sudah membunuh Imran. Selamat sore, Bu. Terima kasih telah membantu membeli pesanan kami. Ini ada masker dan hand sanitizer. Kita taruh di sini aja ya, Bu. Maaf ya, Bu, kita nggak masuk ke dalam, soalnya kan harus jaga protokol kesehatan.
Iya, tidak apa-apa. Kalian sekeluarga semoga sehat-sehat saja ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Imran, Santi, semoga usaha jualan kalian banyak pesanan ya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti berdoa. Baik Pak, terima kasih atas doa dan kasih yang telah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati ya, Bu. Pak. Wandi, kami tahu kau masih sayang sama Santi. Tapi sayang itu tidak harus memiliki. Sayang dan kasih yang datang daripada Tuhan lebih tinggi standarnya, nak. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau mengasihi, hendaklah tulus. Jauhilah yang jahat dan berbuatlah yang baik. Kenapa? Kasih seperti inilah yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita. Kasih yang tanpa mencari kepentingannya sendiri. Kasih yang peduli, tak kenal batas, dan berisi pengorbanan. Tuhan sudah menunjukkan kasih itu seperti itu pada kita. Alangkah memalukannya jika kita masih mengasihi secara palsu. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, hari ini kami berbakti di awal minggu Prapaskah, di mana kami mengenang penderitaan dan kematian-Mu untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami menghayati dan merayakan kasih yang merangkul kami, yang menghibur jiwa yang lelah, yang terus kami lakukan dalam perjuangan hidup. Tuhan, Kaulah cahaya yang benderang, penyuluh jalan hidup kami di tengah-tengah kegelapan. Malam ini Tuhan, kami ingin belajar. Kami ingin bersama-sama mengenang dan menghayati siapa kami, sehingga Kau rela mati bagi kami dan berkorban bagi kami. Kami yang adalah tanah, abu dan debu, yang telah Kau berikan nafas kehidupan, menjadi makhluk hidup, dan kembali Kau selamatkan kami ketika abu dan tanah ini memberontak kepadamu karena dosa dan pelanggaran. Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan, menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar boleh menguatkan iman kami dan merubah hidup kami semakin lebih baik seturut kehendak Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan kita baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberi dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melaksanakannya. Hosana. Jemaat sekalian, hari ini kita merayakan Hari Rabu Abu. Hari pertama masa Prapaskah. 40 hari sebelum Paskah tanpa menghitung hari-hari Minggu. Hari Rabu Abu, umat sungguh-sungguh datang ke gereja dan dahinya diberi tanda salib dari abu sebagai simbol upacara itu. Dan warna liturgis di Minggu Rabu Abu adalah warna ungu. Semua serba ungu yang kita saksikan. Warna ungu adalah warna penderitaan dan penyaliban Kristus. Juga warna penderitaan manusia di dunia akibat kuasa dosa. Dan juga warna ungu adalah simbol keagungan, di mana melalui penderitaan kematian Kristus akan datang keagungan dan pengharapan pembaruan di raya yang kita rayakan dalam kebangkitan Kristus di hari raya Paskah. Saudara-saudara, hari raya Abu adalah saat yang tepat untuk mengakui ketidaklayakan diri kita di hadapan Allah. Membuka diri kita di hadapan Allah, mengingat sesungguhnya kita adalah tanah, abu dan debu. Firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, hari ini kita mau datang mengakui ketidaklayakan kita. Kita mau membuka diri kita di hadapan Tuhan. Kita ingat kita hanyalah tanah, abu dan debu yang tak berarti di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang menginspirasi diri kita untuk merendahkan diri kita, berdoa, mencari wajah Allah dan mencari kehendak Allah. Saudara-saudara, kita ingat siapa Anda dan saya. Anda dan saya hanyalah debu, tanah dan abu. Ingatlah, kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu.
Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar. Debu yang seringkali disebut yang terbuat dari ranting-ranting minggu palem ditandai di dahi kita sebagai tanda salib. Saat mendengar kata-kata itu kita ingat Tuhan memakai tanah, abu dan debu untuk membentuk manusia, membentuk Anda dan saya, lalu menghembuskan nafas, lalu kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya adalah debu kotoran, debu yang hidup, debu yang berjalan, tanah yang berjalan, debu yang bernafas adalah kita. Itu adalah keajaiban yang menakjubkan dari Tuhan. Tapi saat kematian, tanah menjadi tanah, abu menjadi abu, debu kembali menjadi debu. Itulah realitas kehidupan yang ingin kita bawa di hari raya abu ini. Hari di mana kita memakai tanda realitas kemanusiaan kita di dahi kita dari tanah, abu dan debu. Karena kita hanyalah debu, abu dan tanah. Saudara-saudara, hari ini kita belajar untuk menghayati kita yang adalah tanah, abu dan debu. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang telah ditebus, yang telah diberi nafas kehidupan? Saudara-saudara, bacaan kita sungguh-sungguh mengajar kepada kita, di mana Tuhan Yesus berbicara soal memberi sedekah, berdoa dan berpuasa, yang adalah ritual sebagian orang Yahudi yang paling ditekankan dan paling utama. Tetapi seringkali ritual soal sedekah, berdoa dan berpuasa ini disalahartikan oleh orang-orang Yahudi. Tindakan kesalehan palsu seringkali dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus. Dan dalam bacaan kita, Yesus mengkritik dengan keras, mengkritik dengan tajam kehidupan keagamaan bangsa Israel yang menjadikan kesombongan melalui ritus memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Bacaan kita mengatakan dalam Matius pasal 1 Matius pasal 6 ayat 1. Di sini sangat tegas dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, Yesus membuka kalimat dalam ayat ini dengan kata ingatlah. Apa artinya? Ingatlah artinya hati-hati, awas. Hati-hati untuk apa, saudara-saudara? Hati-hati jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Kata kewajiban dipakai kata dikaiosune, artinya kebenaran. Segala tindakan kebenaran yang berhubungan dengan kehidupan kerohanian seseorang. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang membangun kerohanian kita, janganlah kita mau dilihat orang, tapi sungguh-sungguh mau diperhatikan dan juga sungguh-sungguh mendapat berkat dari Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh Kristus. Hati-hati, awas, jangan sampai tindakan kerohanian kita, tindakan melakukan kegiatan keagamaan kita hanya karena mau dilihat orang dan bukan karena ingin memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Yesus berbicara seperti ini?
Seperti kita ketahui, kebiasaan ibadah yang penting yang harus dilakukan orang Yahudi adalah memberikan sedekah, berdoa dan berpuasa. Kalau kita baca ayat 2-4, ayat 5-6, ayat 16-18, para murid pun ingin melakukan kesalehan seperti itu. Tapi Yesus menegaskan bukan dengan cara dan motivasi yang sama dengan orang-orang Yahudi itu, yaitu seperti orang munafik. Ini yang ditegaskan oleh Kristus. Murid-murid jangan dengan cara dan motivasi yang sama dengan orang Yahudi, harus berbeda. Karena mereka melakukan dengan cara seperti orang munafik. Apa kata munafik? Apa artinya munafik? Saudara-saudara, kata munafik itu diterjemahkan dari kata hipokrit, artinya aktor alias pemain sandiwara. Biasa dalam kontes atau dalam sebuah pentas seni. Biasanya hipokrit ini menunjukkan seorang aktor kuno yang mengenakan topeng. Jadi secara harafiah, munafik adalah menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya di balik identitas yang palsu. Atau dengan kata lain, munafik itu ditujukan bagi setiap mereka yang memperlakukan dunia ini sebagai sebuah panggung sandiwara dan memainkan suatu karakter yang ingin ditampilkan dengan menanggalkan jati diri asli dan mengenakan jati diri yang palsu. Apa contohnya? Misalnya ingin dikenal orang saleh, maka dia memberi berdoa dan berpuasa dengan cara, kalau dikenal orang baik maka dia menolong orang lain sekalipun mungkin seakan-akan dia punya belas kasih yang tinggi. Dia dikenal orang yang saleh, maka dia berdoa di depan umum dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kenapa mereka harus munafik? Jawabnya karena mereka ingin memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka ingin supaya dipuaskan akan kemuliaan diri, akan penghargaan diri atau pujian serta kekaguman bagi sesamanya. Dia ingin supaya orang lain mengaguminya, memujinya dan menghargai. Kata dipuji itu dipakai kata doxazo, artinya that they might have glory from men. Artinya pujian dari orang lain. Jadi selalu berharap pujian dari orang lain, bukan dari Tuhan. Siapa orang munafik? Orang munafik dalam Matius pasal 23 ayat 1 itu ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana caranya mereka itu mencapai tujuan mereka? Dengan cara mereka memamerkan kesalehan mereka di depan umum. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan sedekah, mereka berdoa, melakukan di tempat ibadah, tempat orang berkumpul, di tengah-tengah keramaian, di tikungan-tikungan jalan. Secara umum mereka melakukan semua tindakan kesalehan di tempat di mana semua mata terpana dan tertuju kepada perbuatan dan tindakan mereka. Ketika berpuasa, mereka tampil dengan muka yang masam, kelihatan lemas sehingga orang tahu, oh dia sedang puasa. Luar biasa, sungguh saleh orang itu karena berpuasa, berdoa dan memberi sedekah, hebat sekali dan luar biasa. Yesus mengatakan kepada mereka, itulah upah mereka. Upahnya dipuji orang, dihargai orang. Tuhan tidak lagi memberi upah, karena dia sudah dapat upahnya dari manusia. Mungkin saudara-saudara penilaian dari orang lain mungkin begitu tinggi, begitu excellent dalam kehidupan pribadinya. Tetapi di mata Tuhan
perbuatan mereka itu tidak ada artinya, sia-sia. Jadi ketika seseorang menampilkan segala tindakan kerohaniannya hanya mendapatkan penghargaan dari orang lain, ada satu hati yang sedih, yaitu hati Allah. Dia tahu perbuatan itu tidak lahir dari kasih kepadanya, tapi kasih terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan kita malam hari ini, di hari Rabu Abu ini? Saudara-saudara, saya bisa membayangkan ketika ada orang begitu mengasihi, saya melihat dia mengasihi saya, dan saya tahu ternyata kasihnya adalah kasih yang palsu, kasih yang pura-pura. Dia baik sama saya karena pura-pura. Dia memberi sesuatu kepada saya karena pura-pura. Saya mungkin akan sakit hati. Saudara-saudara, apalagi Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus tahu kedalaman, tujuan dan motivasi hidup kita. Ingat, ketika kita melakukan segala tindakan yang kelihatannya benar, kelihatan rohani, tapi hanya untuk tujuan kemuliaan, kemegahan diri kita sendiri, supaya orang lain melihat kita, ada hati yang terluka, ada hati yang sedih, yaitu hati Allah, hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, ingat, hati-hati, awaslah, waspadalah, jangan haus akan penghargaan. Mari kita mengkoreksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh ketika beribadah, ketika kita berdoa, kita memberikan persembahan, kita melayani Tuhan, itu untuk kepuasan diri kita, supaya semua orang menganggap kita sebagai orang yang baik dan saleh, atau untuk kemuliaan Tuhan? Ini penting sekali. Saudara-saudara, seorang teolog mengatakan, sikap mau dipuji justru tumbuh subur dalam pelayanan Tuhan, di mana pemimpin menggunakan segala kemampuan memimpin dan melayani hanya untuk meningkatkan citra diri. Berkhotbah ditujukan untuk pengakuan sebagai pengikut Kristus, supaya seorang memuji kita. Bahkan bisa memakai orang lain demi memuaskan hasratnya untuk menaikkan citra dirinya. Banyak gereja yang hancur karena pemimpin dengan kepribadian seperti itu. Parahnya, seringkali orang lain tertipu dengan segala pelayanan pemimpin seperti itu. Mereka mengira pelayanan pemimpin itu sungguh-sungguh dilakukan untuk Allah. Mari kita mengoreksi motivasi kita. Kita perlu melihat sisi gelap yang satu ini. Apa yang harus kita lakukan agar tidak jatuh pada sikap munafik itu? Kita harus menjaga hati kita dari segala tindakan, yang segala tindakan kita harusnya God center, bukan self center. Sehingga Yesus berkata, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. Jika engkau mau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Saudara-saudara, ada kata yang menarik yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus dalam ayat 4, 6 dan 18. Lakukanlah dengan tersembunyi. Tidak perlu memamerkan kebaikan agar bukan diri kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan.
Jadi penekanannya bukan pada ketersembunyian perbuatan kita, tapi apakah motivasi kita itu sungguh-sungguh God center atau self center, berpusat pada Tuhan atau berpusat pada diri kita sendiri. Tuhan tahu ini titik lemah kita. Para pengikutnya itu rawan untuk mendapatkan pujian. Itu sebabnya Yesus berkata, lakukanlah dengan tersembunyi, rahasiakanlah perbuatan baikmu, supaya motivasimu tulus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang penting, itu yang diharapkan. Jadi saudara-saudara, bahkan ayat 4 mengatakan, jika tangan kananmu memberi sedekah, tangan kirimu tidak usah tahu. Tuhan Yesus menggunakan istilah tangan kiri, artinya anggota tubuh kita sendiri, menunjukkan bukan saja orang lain yang tidak usah tahu, tapi kita juga tidak perlu pamer kepada hati kita sendiri, sehingga kita menganggap diri kita baik dan memuji diri sendiri. Itulah saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, kita diajak berpusat pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Kita diajak sungguh-sungguh citra Tuhan itulah yang menjadi fokus kita dan bukan citra diri kita. Mari kita bersatu teduh dan berdoa. Tuhan, seringkali kami jatuh dan gagal karena kami seringkali ingin dipuji, memegahkan diri, dan sombong. Padahal kami adalah tanah, abu dan debu yang tak ada artinya di hadapan Tuhan. Kami hanya tanah yang berjalan, abu yang berjalan, debu yang berjalan, yang telah Kau beri nafas kehidupan. Ajar kami menghargainya dengan selalu God center ketimbang self center. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati malam ini kita mengakui dosa, kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kami seringkali gagal mengasihi-Mu Tuhan. Hidup kami bukannya menjadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang maut. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Dan kami bisa mengatakan itu baik atau tidak baik. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah,
Namun terkadang sikap, tubuh, dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan, kekurangan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengaku dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri kami, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara, dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Di alas kaki
Jemaat sekalian, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita. Dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, mari kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing, sambil mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karena kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbaharui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. 6 minggu di depan kita akan menghayati betapa pengasih dan pemurahnya Allah dalam karya keselamatan yang ditatanya bagi kita. Umat yang kental dengan tindak yang alfa. Kini singkapkanlah topeng rohani kita yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Allah. Jadilah pelaku firman secara tulus sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Nanti setelah ibadah, saudara-saudara dapat mengambil waktu sejenak secara pribadi berdoa. Masuk ke kamar masing-masing, mencari tempat tersendiri untuk secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaranmu